Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Viga TV. Hari ini saya sedang berada di 33rd Indonesian Hospital Expo di Jakarta Convention Center. Gakas Lab Indonesia adalah merupakan bagian dari sebuah ekosistem profesional yang akan membantu dan menjadi pionir dalam hal profesionalitas ketahanan dan kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Nah, hari ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan banyak orang, banyak pakar, dan banyak pelaku usaha di industri alat kesehatan dalam negeri terutama. Nah, nanti kita akan bertemu dengan Ketua Gakas Lab DKI Jakarta, Bapak Kartono. Nantikan perbincangan kami bersama Pak Kartono. Oke, hari ini kita bertemu dengan salah seorang yang berpengaruh di Gakas Lab, ya, karena beliau adalah seorang yang memang praktisi, lalu kemudian menjadi salah satu pendorong Gakas Lab terutama di DKI Jaya. Hari ini kita bertemu dengan Pak Kartono. Gimana Pak? Sehat Pak? Selamat pagi, salam sehat untuk kita salam semuanya. Sehat. Harus selalu sehat ya Pak? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Harus selalu sehat ya Pak? Demikian. Karena kita adalah perusahaan atau juga pengusaha yang memberikan hal yang menyehatkan. Maka kita juga harus sehat. Kita harus selalu sehat dan pastinya semuanya bisa tercapai dengan baik. Betul. Mungkin beberapa rekan-rekan tidak atau belum mengenal Pak Kartono. Bisa cerita sedikit tentang Pak Kartono, Pak? Ya, saya adalah Ketua Gakas Lab Provinsi DKI Jakarta yang dipilih untuk kedua kalinya sejak bulan Desember 2021 sampai dengan 2023. Dan kami di Gakas Lab DKI ini mengharapkan begitu banyak perkembangan-perkembangan yang masa kini dengan peraturan pengaturan yang baru, yang mana kita semuanya harus beradaptasi agar kita yang namanya pengusaha selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan undang-undang atau peraturan apapun yang berlaku agar kita tetap menjadi jaya. Yes, betul, tetap survive ya Pak, apapun keadaannya gitu ya Pak ya? Demikian. Oke, nah bicara tentang keadaan nih Pak, kira-kira sekarang isu besarnya adalah alkes dalam negeri. Benar. Nah itu gimana Pak, Bapak melihatnya Pak? Kami sangat senang sekali dengan adanya dorongan dari pemerintah yang sebetulnya pemerintah itu bukan saat ini saja mendorong untuk produksi dalam negeri. Kita masih ingat dulu masih ada namanya ACI, Aku Cinta Indonesia. Betul. Yang mana pemerintah juga sudah mengumandangkan agar kita menggunakan produksi dalam negeri. Bangga produk dalam negeri ya. Dan juga bangga terhadap dalam negeri. Tapi mungkin pada saat itu timingnya belum tepat, dan saat ini kelihatannya pemerintah sudah begitu mendorong dan begitu fokus agar kita tidak selalu tergantung terhadap produk luar negeri. Dan itu yang juga saya banggakan atas semua usaha-usaha pemerintah yang memberikan peluang bagi kita dan membantu pengusaha-pengusaha dalam negeri. Artinya pemerintah menyiapkan regulasinya, kita sebagai pengusaha juga harus siap ya Pak? Benar. Oke. Ya. Kemudian kalau boleh ini Pak, kira-kira berapa anggota Gakas Lab hari ini Pak? Kalau hari ini kurang lebih sekitar 432. Oke. Ya, kami harapkan bahwa nanti pada akhir di 2023 kami sudah bisa mencapai 1.000 anggota. 1.000 anggota. Benar, karena yang masih belum non anggota itu saat ini ada kurang lebih 1.500. Jadi kalau kami tambahkan sekitar 600 lagi, masih banyak juga yang belum menjadi anggota. Tapi kita tidak muluk-muluk. Kalau kita mengharapkan semuanya menjadi anggota, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Demikian ya. Nah kira-kira Pak, nanti peran penting Gakas Lab DKI dalam mendorong anggotanya untuk ketahanan dalam negeri tadi Pak, alkes dalam negeri tadi seperti apa Pak? Ya, saat ini kan kita Gakas Lab dulu dikenal hanya sebagai distributor atau perwakilan dari produk-produk luar negeri. Betul. Dan kita masih sangat minimal. Kita mungkin hanya 4% produksi dalam negeri. Sedangkan 96% impor. Nah, Gakas Lab DKI ini yang isinya
bukan hanya saja pengusaha lokal, tapi juga ada PMA dan juga ada pengusaha yang kecil itu juga ada di Gakeslab DKI. Dan kami di sini dengan adanya aturan yang baru atau dorongan pemerintah, kita bersatu padu. PMA juga ingin menginvestasikannya di Indonesia untuk bisa membersih dalam negeri. Perusahaan-perusahaan lokal yang tadi kelas atas atau medium juga akan berusaha untuk bersih dalam negeri. Bahkan perusahaan UKM pun juga sudah mulai juga. Ya, seperti contohnya hand sanitizer atau juga baju APD dan lain-lain yang sudah marak kita tahu kemarin bahwa begitu banyak yang sudah dipakai oleh pemerintah kita untuk produksi dalam negeri. Jadi kami juga sangat bangga dengan produksi yang sudah dibuat dan sudah langsung digunakan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia. Berarti dengan ada Gakeslab ini ada ruang kolaborasi yang besar ya Pak? Benar. Ada PMA, ada perusahaan besar, ada UMKM bahkan ya Pak betul, ya? Betul. Jadi inilah salah satu keuntungan dan keunggulan berada dalam satu Gakeslab DKI Jakarta. Benar ya. Oke, lalu kemudian mengenai pengadaan Pak, gimana nanti Gakeslab dalam hal ini mendorong atau menjaga anggotanya dalam proses itu Pak? Ya, kita ketahui bersama sampai hari ini bahwa kita semua masih diatur oleh pengaturan yang baik, yaitu melalui program LKPP, yaitu melalui e-katalog. Dan e-katalog itu membuat rumah sakit maupun kita penyedia sangat mudah, tidak dan sangat transparan. Harganya juga bisa dilihat satu dengan yang lain. Jadi tidak menghindari markup yang tidak kita harapkan. Nah, dengan demikian hal ini tentunya membuat kita menjadi lebih semangat dan kita harapkan juga program e-katalog dari LKPP ini dilanjutkan terus. At the end ini membangun ekosistem yang baik ya Pak? Transparan, baik dan profesional. Benar. Oke, harapan Bapak kepada Gakeslab DKI Jakarta khususnya Pak? Ya, kalau harapan kami tentunya Gakeslab DKI ini kan mempunyai beberapa bidang yang kita bisa lihat, bidang perdagangan, bidang purna jual, bidang industri, bidang organisasi, yang mana dan bahkan juga ada bidang untuk FPD, barang-barang laboratorium. Ya, ini tentunya sudah mencakup hampir semua bisnis usaha di bidang alat kesehatan dan laboratorium. Dan tidak kalah pentingnya, banyak juga dari anggota-anggota kami ini bahkan mempunyai juga perusahaan yang bergerak di bidang kalibrasi dan perbaikan peralatan medis. Kalau dulu kan pemerintah sangat disulitkan karena orang hanya bisa menjual, tetapi tidak memperhatikan purna jual. Untungnya juga LKPP atau melalui e-katalog minimal barang yang dijual kepada pemerintah harus 1 tahun itu masih ada purna jual. Barang yang di atas 500 juta itu harus 2 tahun. Dan kita tentunya tidak takut akan hal tersebut karena kami semua pengusaha-pengusaha yang bernaung di bawah Gakeslab DKI, semua perusahaan yang sudah mempunyai latar belakang yang tidak hanya menjual tetapi juga memikirkan purna jual. Berarti sudah end to end ya Pak? Ya. Mulai dari pabrikannya ke tanah dalam negeri gitu ya Pak ya? Ya. Distribusinya sampai purna jualnya. Benar. Luar biasa sekali, artinya memang kita sedang membangun ekosistem yang baik ya Pak? Benar ya. Oke, ada mungkin masukan kepada pengurus ataupun para pengusaha alat kesehatan di luar DKI Pak? Atau di provinsi luar provinsi ini? Ya, tentu kita di sini kan ketahui bersama bahwa di DKI itu kan masih belum diperkenankan untuk memproduksi di wilayah DKI itu tertutup. Jadi pabrik-pabrik itu adanya semua di luar wilayah DKI. Tetapi semua kantor-kantornya yang walaupun mempunyai pabrik di luar rata-rata semua ada di wilayah DKI. Nah, tentunya kami bisa selalu berkolaborasi dengan anggota-anggota Gakeslab yang di luar DKI, yang mana mereka mempunyai pabrikan ataupun yang mungkin head office-nya ada di Jakarta, agar semua pengusaha-pengusaha yang ada di dalam wilayah DKI ini tetap bisa bekerja sama, baik pihak produsen maupun yang kita juga saat ini kita bisa bilang kita bisa OEM atau ODM dengan mereka. Oke. Demikian. Berarti kesempatan terbuka lebar ya Pak? Sangat terbuka lebar.
Ya. Gakas Lab ruang kolaborasinya juga semakin luas. Benar. Oke, terima kasih Pak Kartono. Ya. Dan hari ini kita ada di Jakarta Convention Center Ya. di Hospital Expo ke-33. Ini luar biasa. Kalau boleh tahu berapa banyak anggota DKI yang berpartisipasi dalam Expo ini, Pak? Dalam Expo ini anggota kami sendiri dari Gakas Lab DKI itu ada kurang lebih 100 sekian lah ya. Hampir Banyak juga 125 ya, Pak? ya. Dan yang di luar anggota DKI juga ada dari pengda-pengda lain yang juga ikut hadir di sini. Nah, di sini juga ada yang belum anggota, itu kan kami akan menjaring agar menjadi anggota kami juga. Karena sangat bermanfaat menjadi anggota Gakas Lab DKI. Ada banyak benefit-benefit, ada banyak value yang ditawarkan gitu Pak ya, sehingga membuat kita tadi ruang kolaborasinya lebih besar dan membawa kebaikan kepada banyak orang. Benar. Pak Kartono, terima kasih banyak Pak Kartono, sukses selalu dan sehat selalu. Ya, Sehat selalu. Halo, selamat bertemu kembali para pemirsa Viga TV, channel yang memberikan edukasi dan informasi tentang banyak hal, terutama di dunia alat kesehatan dan laboratorium. Hari ini kami masih ada di Jakarta Convention Center di acara 33rd Indonesian Hospital Expo, salah satu expo terbesar di Indonesia. Nah, hari ini saya akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan salah satu Sri Kandi Gakas Lab Indonesia yang luar biasa dan akan banyak cerita bersama Ibu Herawati, Ketua Gakas Lab Provinsi Jawa Barat. Halo, assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kalau Jawa Barat mah harus Sundanya. Nah, kurang lebih lah. Jangan seperti yang lain, jangan seperti yang itu Ibu ya. Betul. Jadi saya sapa dulu deh ya. Oh mungkin ya. iya, siap. Halo semua pemirsa BGTV, Sampurasun. Sampurasun. Jangan diganti lah pokoknya ya. Jangan dong. Itu kultur, akar kita. Oke, Bu Hera, ini hari ini kita ada di JCC, ada banyak orang. Saya mau nanya dikit nih Bu. Ya. Ada anggota Gakas Lab Jabar nggak yang jadi partisipan di eksibitor di sini? Oh banyak. Oh banyak ya? Banyak. Oke. Banyak lah karena memang Jawa Barat ini kan dia kita banyak wilayah industri ya. Yes. Bahkan dari anggota kita kurang lebih hampir 30% itu memang manufacturing. I see. Oke. Nah, boleh cerita dikit Bu, mungkin banyak juga yang belum kenal Bu Hera. Bu Hera ini sebagai Ketua Gakas Lab Provinsi Jawa Barat. Sejak kapan Bu terpilihnya? Saya ini sebenarnya baru ya. Baru. Wajah baru. Gitu. Anyar gitu nyebutnya. Anyar lah. Siap. Gitu kan. Nah kita itu Gakas Lab Jawa Barat yang di era kami ya. Di era kami kita memberikan satu nuansa baru mengikuti dengan arahan dari pusat ya. Yes. Jadi artinya Gakas Lab pun bertumbuh berkembang semakin lebih baik lah tentunya ya. Kami ya, saya mengatasnamakan kami karena bagian dari pengurus nih Pak. Yes. Ya kan, Mas Refki lah, jangan masih muda. Jadi kami itu baru 2019 akhir tahun, ya kan. Nah, luar biasanya saat terpilih masuk pandemi ya. Yes, betul. Nah, tapi bagaimana kita juga ingin bagaimana asosiasi ini bisa memberikan manfaat lebih kepada anggota ya. Iya. Sehingga ya alhamdulillah sebelum era kami kepengurusan kita ada anggota itu hanya sedikit ya, hanya kurang dari 40, sekarang sudah menjadi 105. Wow, dari dalam 40 tahun ini 105 ya. Betul ya. Dan itu pun di masa pandemi pula. Di masa pandemi, Pak. Kalau pandemi kan acara temu hampir nggak ada lah. Onsite itu nggak ada. Virtual aja, Bu. Virtual yang kami lakukan untuk memberikan seminar, bertemu silaturahmi hanya via Zoom sekarang online. Iya. Betul. Mau nggak mau kan? Yes, gitu lah. betul. Kita hindari. Ya, tapi alhamdulillah berkembang. Berkembang ya. Ya, bahkan tadi kalau kita masuk ke industri ya, karena kan sekarang eranya pemerintah ya sangat menggalakkan sekali ya. Produk dalam negeri itu harus menjadi tuan rumah di negara sendiri ya. Itu dia, betul. Itu semua meningkat kalau saya lihat ya. Oke. Tadi banyak kayak kemarin nih barusan saya ada ketemu kunjungan juga ada ya Jawa Barat namanya kan banyak kawasan industri ya. Betul. Di Bogor, di mulai di Karawang, gitu ya, kan? betul. Gitu kan? Betul. Nah kemarin banyak sekali manufaktur produk Alkes yang sebetulnya ingin sangat tadi berkembang. Iya. Nah, tapi belum tahu caranya mungkin, nggak tahu aksesnya gitu ya. Nah itu dia. Nah pas kebetulan saya ketemu mereka itu banyak sekali kan gini loh, untuk membuka industri itu nggak mudah kan, investasinya luar biasa. Betul. Ya kan? Nah, mereka pun pengen tahu gitu loh, ibaratnya marketnya, datanya seperti apa, caranya bagaimana. Pas kemarin saya sedikit ngobrol aja, itu tertarik sekali. Mereka itu padahal sudah
ekspor. Padahal sudah ekspor ya? Sudah ekspor. I gitu see. Sudah ekspor. Iya, Nah, iya, tapi iya. dia ingin bagaimana mengembangkan produk di dalam negeri gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang isu besar yang dibawa oleh pemerintah adalah ketahanan dan kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Betul. Gitu ya? Betul. Karena emang kalau impor terus, ya kita nggak jadi tuan rumah ya Bu ya di negara sendiri ya? Iya, betul. Oke. Nah, kemarin kalau pemirsa lihat, kita pernah juga ngobrol dengan Ketua Gakaslab DKI Jakarta. DKI itu secara regulasi tidak memungkinkan bikin pabrik di kota, Bu. Nggak ada lah pabrik di Jakarta misalnya. Sehingga yang terdekat adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Kan gitu ya. Nah, kalau boleh Ibu cerita, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mungkin pengurus lain atau apa untuk mendapatkan akses, Bu, saya juga mau jadi OEM dong, saya mau jadi produksi juga dong, itu bisa Bu tempat ini? Itu sangat bisa Mas Refki ya, sangat bisa. Kenapa? Karena salah satu program kita kan itu namanya ada business matching. Yes, oke. Di mana business matching itu para industri ya, dia kan membutuhkan pasar ya. Iya. Mereka sudah manufaktur, sudah produksi loh. Yes, Nah, mereka betul. membutuhkan partnership. Nah, kita Gakaslab itu ada salah satu yang namanya program kegiatan kita itu business matching. matching. Itu akan menemukan ya, mempertemukan lah bahasanya. Yes. Biro jodoh lah Biro kira-kira jodoh ya. kurang lebih lah. Iya, Itu iya, kan iya. bener ya, amalnya banyak banget ya Gakaslab ya. Benar. Dapat ini masjid di surga katanya Amin, gitu kan amin. ya. Nah, itu kita akan ketemu para distributor yang memang bisa memfasilitasi atau mendistribusikan produk-produk mereka gitu. I see. Jadi jangan khawatir. Jadi maksudnya gini loh. Si manufaktur yang ada ini kan dia mencari partner bisnis. Yes, Ya kan? betul. Nah, sementara partner bisnis mereka itu bisa ada di seluruh Indonesia kan. Yes, betul. Nah, coba datanglah ke Gakaslab, Iya, ya kan? iya. Di situ kita justru akan sama-sama ketemu. Oke, nah berarti Kita salah fasilitasi. satu untungnya menjadi anggota Gakaslab tadi tergabung dalam ruang kolaborasi yang besar gitu ya Bu ya? Betul Jadi sekali. kebutuhannya apa silahkan diinformasikan, nanti ada kegiatan business matching. Itu pasti selalu itu dalam Oke. setahun ada beberapa kali. Oke. Don't betul. worry, everybody be happy. Itu mah Yes. pasti kalau udah masuk ke Gakaslab. Nah, harapan Ibu kepada anggota Gakaslab Jawa Barat terutama untuk ke depan apa Bu? Harapan saya ya tadi ya, artinya samalah, kita juga sebagai pengurus gitu ya, harapannya untuk anggota itu kan bisa semakin terakomodir kebutuhannya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu akan selalu kita pertahankan sebagai Oke. pengurus dari Asosiasi Gakaslab ini. Iya. Dan mudah-mudahan lah, saya pikir kalau boleh ada skala Iya. ya, satisfied-nya itu akan meningkat terus lah Iya, betul. terhadap asosiasi ini ya, Iya. terhadap organisasi kita. Oke, nah harapan Ibu juga kepada para, mungkin di antara pemirsa ada juga yang Gakaslab daerah lain atau apa, gimana Bu harapannya pada Gakaslab secara umum? Nah, artinya gini loh, Gakaslab ini kan kita bisa bernaung ke pusat ya. Yes. Nah, itu pasti kan kita terbagi-bagi lagi ke daerah. Iya. Tapi tetap tadi hubungan baik, kesolidan itu harus terpelihara. Kenapa? Tadi ya, meskipun tadi di Jawa Barat mungkin banyak manufaktur, Iya, ya kan? betul. Tapi kita juga pasti membutuhkan partner daerah, ya nggak? Iya, buat distribusi dan sebagainya Nah, that's gitu it, ya. gitu. Kalau Oke. ibaratnya kita sama-sama di Gakaslab ini kan, Yes. jadi lebih luas gitu loh, Mas Iya, Refki ya. iya, betul, Lebih betul, luas. betul. Jadi untuk perkembangan Alkes itu bukan hanya Jakarta dan Jabar atau Iya, dan Jawa, Jawa saja. gitu loh. Betul. Iya. Kita banyak loh ya. Betul, Ya dan kan, apalagi seluruh Indonesia sekarang dan Sabang dengan dan dunia Merauke. digital, pertemuan kita nggak perlu langsung tetap muka perlu, Ibu ya, betul, ada di betul, laptop dan betul, sebagainya Ibu ya. Jadi sehingga interaksi kita harusnya lebih mudah. Betul. Nah, Dan- ini adalah salah satu hal yang baik dari pandemi Yes, ya. betul, Hanya salah betul. satu cuman ya kan, lebih Hal mudah. positif dari pandemi membuat kita lebih mudah terhubung. Nah, gitu, Bu, ya. itu. Oke, harapan atau pesan-pesan Ibu kepada Gakaslab dan kepada masyarakat lah khususnya. Karena gini Bu, bisa jadi orang lain yang awam tentang alat Betul. kesehatan juga tidak mengerti, wah ini jangan-jangan bikinnya juga asal-asalan nih, Oke. bikinnya juga nggak bener nih. Padahal sebenarnya secara regulasi untuk pada perusahaan Alkes memproduksi itu ada regulasinya Ibu ya, Betul, sangat betul, ketat ya Bu ya. Betul. Oke. Ya mungkin tadi kalau harapan boleh dibagi dua ya, saya bilang pertama untuk masyarakat umum, Yes. ya kan? Kalau untuk masyarakat umum, masyarakat Indonesia lah ya. Kalau bukan kita yang mempercayai diri kita sendiri, gitu kan, Exactly. kita akan selamanya terjajah orang, Yes, ya kan? Jadi setuju. mulai sekarang, yuk kita percayai produk hasil karya anak bangsa. Iya. Itu satu ya. Nah untuk khusus ya untuk Gakaslab ataupun anggota Gakaslabnya ya,
kita ini sudah on the track di jalur yang benar, ya kan? Iya. Nah, itu akan selalu kita pertahankan ya, profesionalisme kita, ya, legalitas kita. Nah, itu akan harus tetap kita pertahankan sampai kapanpun. Oke, terima jadi- kasih Bu Hera. Ya. Hatur nuhun pisan, semoga Ya, sama-sama. Gakeslab Jawa Barat selalu memberikan yang terbaik dan membawa Amin. kemanfaatan kepada orang. Amin, amin, amin. Pemirsa, ini salah satu perbincangan luar biasa dari Bu Herawati, Ketua Gakeslab Provinsi Jawa Barat. Dan betul harapan tadi Bu Hera adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus percaya penuh kepada buatan dalam negeri. Dan kami sebagai produsen juga mempunyai regulasi dan aturan bahwa tidak asal-asalan. Sehingga kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai, saya Suartanto, Ketua Gakeslab Banten. Kita ketahui bahwa saat ini Banten ini adalah penyangga dari DKI Jakarta. Banten saat ini berkembang sedemikian rupa sehingga saat ini Banten sendiri merupakan provinsi yang sangat maju. Nah, untuk itu kita di Gakeslab Banten pun berusaha untuk selalu dekat sama instansi pemerintah. Saat ini kita sudah sangat dekat sama Dinkes Banten sama dan pemangku-pemangku yang lainnya. Gakeslab Banten sendiri berdiri sejak bulan Juli tahun 2019 dan saat ini telah mempunyai anggota sekitar 60 yang pada awalnya berdirinya Gakeslab Banten itu hanya 10 anggota. Gakeslab Banten sendiri anggotanya itu cukup unik bahwa kita mempunyai anggota-anggota yang hanya merupakan anggota sebagai distributor saja. Ada juga yang berupa importir, mengimpor barang dari luar negeri. Ada juga dari multinational company, MNC, dan juga ada yang melakukan produksi. Jadi dalam hal membangun pabrik. Nah, Gakeslab Banten sendiri itu karena saking dekatnya sama Banten, maka banyak juga perusahaan-perusahaan yang pindah dari Jakarta ke Banten. Maka itu saya mengajak kepada semua rekan-rekan produsen maupun importir ataupun distributor lain yang belum bergabung dengan Gakeslab Banten dan berada di daerah Banten untuk ikut masuk sebagai anggota Gakeslab Banten. Gakeslab sekarang pun sangat banyak program-program yang kita lakukan. Kita sudah pernah melakukan pelatihan CDAKB, baik yang online maupun offline. Kemudian ada juga kita melakukan temu dengan Dinkes. Kemudian kita juga membantu anggota-anggota kita yang saat ini masih belum meraih yang namanya CDAKB dan lain-lain. Karena kita lihat bahwa Gakeslab terbentuk itu untuk anggota, buat anggota, dan buat kesejahteraan anggota.